Bab 1481. Kekaisaran yang runtuh. Keduanya mengangguk setuju. Apakah Anda punya tindakan pencegahan? Lin Yi mengangkat bahu. Situasi di kedua belah pihak telah berubah. Musuh berada dalam kegelapan sementara aku berada dalam cahaya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu. Haruskah kita mengirim beberapa orang untuk melindungi keluarga dan temanmu? Tanya Qiu Yuluo. Tidak perlu. Aku sudah mengaturnya sebelumnya. Lin Yi berkata. Lagi pula, secara umum, di level keluarga Wang, mereka tidak akan melakukan hal serendah itu. Kita tunggu saja dengan sabar. Mereka berdua mengangguk. Mengingat situasi saat ini, sepertinya tidak ada solusi yang tepat. Kalian berdua, kembalilah dan beritahu Bos Liu. Aku punya firasat mereka mungkin akan menyerang Brigade Pengawal Pusat terlebih dahulu. Brigade Garda Pusat punya status yang luar biasa di Huaxia. Kalau mereka berani melakukan ini, sama saja dengan menggali kubur sendiri. Kau terlalu banyak berpikir. Mereka tidak akan berani membaginya, tapi mereka pasti akan melakukan sesuatu. Karena itu, beritahu Bos Liu untuk lebih berhati-hati agar dia tidak lengah. Baiklah, aku tidak punya urusan lain di sini. Kalau ada yang harus kau kerjakan, lanjutkan saja. Kau tidak perlu membuang waktumu untukku. Apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuan kami? Lin Yi mengangguk. Kurasa Bos Liu lebih membutuhkan kalian, jadi kembalilah dulu. Kami tidak akan berdiri dalam upacara denganmu. Namun, kamu harus berhati-hati dengan bisnis keluargamu. Kebakaran di gerbang kota bisa berdampak pada seluruh kota. Ini semua skenario yang mungkin terjadi, kata Lin Yi. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, ingatlah untuk segera memberi tahu saya. Saya tidak bisa menjamin apapun, tetapi saya tetap bisa memastikan keselamatan keluarga Anda. Terima kasih. Perkataan Lin Yi membuat mereka berdua merasa lebih tenang. Mereka mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk berangkat. Jika memungkinkan, mereka ingin tinggal di sini dan menjaga Lin Yi selama beberapa hari. Namun, setelah insiden besar terjadi pada keluarga Wang pasti akan bertindak. Seperti yang dikatakan Lin Yi, Brigade Pengawal Pusat kemungkinan besar akan menjadi target pertama. Lebih baik kembali dan membantu Bos Liu mengawasi. Setelah mereka berdua pergi, Lin Yi sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya. Meski begitu, orang lain yang dikirim Lu Beichen tetap tinggal di rumah sakit. Lin Yi menatap langit di luar dan melihat langit mulai gelap. Waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, dan ia berencana untuk makan bersama An Ning dan Li Chajin nanti. Kring kring kring. Ponsel Lin Yi berdering. Ternyata panggilan dari Sen Sui. Bibi Sen. Bagaimana lukamu? Jauh lebih baik. Aku hanya perlu meregangkannya. Ada hal lain yang ingin kukatakan padamu, kata Sen Sui. Lu Tua akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelidiki situasi di timur laut. Dia akan menggunakan orang bernama Sun Manjia sebagai titik fokus. Dia mungkin membutuhkan kerja samamu. Menyelidiki situasi di sini, gumam Lin Yi, apakah dia mengirim tim investigasi? Itu benar. Lin Yi sampai pada suatu kesadaran. Dari awal hingga akhir, ini adalah wilayah kekuasaan keluarga Wang. Sekarang setelah keluarga Wang kalah, ini adalah kesempatan besar. Selama bertahun-tahun, keluarga Wang telah membangun kerajaannya di sini, menjamu tamu, dan menikmati kemakmuran. Kini, ketika fondasi kerajaan mereka goyah, semua orang tentu ingin mencoba mendorong keruntuhannya. Aku mengerti, kata Lin Yi. Tapi Sun Manjia dan yang lainnya sudah terkendali, dan bagaimanapun mereka diinterogasi akan diputuskan oleh Patua Lu. Aku tidak bisa berbuat banyak untuk membantu. Dasar bocah bodoh, kata Sen Sui, ini untuk berbagi penghargaan denganmu. Bagikan pujiannya. Bantu dan bantulah sesuai kebutuhan, dan ketika saatnya tiba, Anda bisa mengatur beberapa orang untuk mengamankan posisi-posisi penting. Untuk posisi-posisi biasa lainnya, jika Anda punya ide, seharusnya tidak ada masalah selama Anda berkoordinasi dengan Tuan Liu, jawab Lin Yi. Dimengerti. Terima kasih, Bibi Sen. Mari kita bertindak selagi masih ada kesempatan. Ini mungkin akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Nanti akan ada yang menghubungimu, kata Sen Sui. Untuk hal-hal spesifiknya, Anda bisa mengaturnya sendiri. Oke, terima kasih, Bibi Sen. Setelah menutup telepon dari Sen Sui, Lin Yi meregangkan badan. Lu Beichen sangat teliti, dan Lin Yi terkejut karena dia masih memberinya keuntungan sebesar itu. Malam harinya, Lin Yi menelepon An Ning dan Li Chajin dan mengatur untuk makan hotpot dengan daging kambing dan acar sayuran. Xin Jin, kapan studimu akan berakhir? Tanya Lin Yi sambil bersandar di kursinya. Besok adalah hari terakhir. Li Xijin meletakkan sumpitnya dan berkata, tapi semua orang meminta saya untuk bertanya apakah Anda bisa memberi mereka libur.
Biasanya mereka tidak punya kesempatan untuk datang ke sini, jadi mereka ingin melihat-lihat. Itu bukan masalah. Bahuku cedera. Kalau aku kembali sekarang, aku bisa kena masalah. Apakah kamu takut kakak ipar akan memarahi kamu? Lin Yi mengangguk. Itu akan menghemat banyak waktuku. Kamu harus bertanya pada Suster Anning tentang hal ini dan melihat apakah dia bisa mengatur agar kita tinggal beberapa hari lagi. Itu bukan masalah besar, Direktur Chen ingin kamu tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Anning mengerti apa yang dimaksud Lin Yi dan berkata, mau tinggal di sini beberapa hari lagi. Aku akan mengaturnya untukmu. Mungkin seminggu mulai besok. Menurut perkiraan Lin Yi, jahitannya bisa dilepas dalam seminggu. Ia akan baik-baik saja asalkan ia mengganti perban tepat waktu saat pulang ke rumah. Terlebih lagi, tanggal pernikahan Ning Yue sudah dekat, jadi dia harus kembali. Tinggal selama seminggu lagi tampaknya sudah cukup lama. Kalau begitu, mari kita ikuti rencana itu. Sesuai jadwal semula, kita masih punya 1 hari belajar formal besok. Aku akan mengatur 4 hari lagi untuk ini. Dengan 2 hari tambahan, itu akan menjadi minggu tambahan. Tidak masalah. Lin Yi berpikir sejenak sebelum menatap Anning. Berapa umurmu tahun ini? Hah? Anning menjadi gugup. Aku sudah cukup umur. Kenapa kau bertanya tentang usiaku? Saya hanya penasaran. 30 tahun ini, kata Anning dengan enggan. 30 tahun, gumam Lin Yi, itu agak muda. Hah? Apa maksudmu? Li Sijin menyenggol Anning dan berkata, kakak Lin menyukai wanita yang lebih tua dan dewasa. Wajah Anning memerah. Cek, apa hubungannya dengan aku yang dia suka? Lin Yi tidak peduli dengan apa yang mereka berdua bicarakan. Anning hanya sedikit lebih muda. Jika dia membantunya mendapatkan posisi tinggi, dia pasti akan menarik gosip. Setelah makan malam, mereka bertiga berpisah. Li Sijin kembali ke hotel, sementara Lin Yi dan Anning kembali ke rumah sakit. Lin Yi tidak ada hubungannya, jadi dia pergi ke tempat An Gohua untuk melihat-lihat sebelum kembali ke bangsalnya. Putriku, apakah kalian sudah makan? Tanya Liu Guiqin. Ya, aku baru saja kembali makan, kata Anning sambil meletakkan tas tangannya. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu dan Lin Yi baik-baik saja? Apa yang mungkin terjadi di antara kita berdua? Kita baru saja makan bersama. Anning berkata, lagi pula, ada orang lain juga. Bagus. Liu Guiqin memegang tangan Anning dan berkata, Lin Yi memang luar biasa, tapi kita harus melihat diri kita sendiri dengan jernih. Kamu tidak pantas untuknya, jadi jangan berpikiran aneh-aneh. Bab 1482. Kencan buta. Jantung Anning berdebar kencang. Dia tidak menyangka ibunya akan membicarakan hal ini secara formal. Aku tahu. Kita cuma teman. Kita sama sekali tidak cocok. Keluarga kaya seperti mereka punya banyak aturan, itu bukan sesuatu yang bisa dipatuhi oleh orang biasa seperti kita, kata Liu Guiqin. Tapi dia menyelamatkan nyawa ayahmu. Apapun yang terjadi, kau harus mengingat kebaikannya. Anning memaksakan senyum. Aku tahu. Ini adalah masalah yang selama ini dihindari Anning. Ia juga tahu bahwa ia harus menghadapi masalah ini dengan serius. Kalau tidak, tidak akan ada gunanya. Belum lagi perbedaan status antara kedua keluarga, fakta bahwa dia punya pacar berarti tidak akan ada hubungan apa-apa lagi di antara mereka. Lebih baik meluruskan posisinya sekarang. Lagi pula, ini menguntungkan semua orang. Nak, paman keduamu datang hari ini dan bilang dia punya kepala departemen di unitnya, putranya seumuran denganmu, aku sudah lihat fotonya, dia lumayan tampan, bagaimana kalau kita bertemu lagi? Aku baru putus dan kamu sudah mengenalkan seseorang kepadaku. Itu terlalu efisien. Ini sudah abad ke-21, dan putri saya tidak hanya duduk diam menunggu. Bukankah seharusnya dia diizinkan berkencan setelah putus, kata Liu Guiqin. Menurutku pemuda itu lumayan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Lin Yi, dia tetaplah orang hebat dibandingkan orang biasa. Kau bisa bertemu dengannya kalau ada waktu. Konon, semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Kalimat ini digambarkan dengan gamblang oleh Liu Guiqin. Dia tahu bahwa putrinya mempunyai perasaan terhadap Lin Yi. Namun, situasi keluarga mereka sangat berbeda. Terlebih lagi, yang satu berada di selatan, dan yang lainnya di utara. Mustahil bagi mereka untuk bersama. Lebih baik ia melupakan rencana itu sekarang dan mencari keluarga yang baik agar ia bisa menjalani kehidupan yang stabil. Kencan buta yang dibicarakannya bukan atas inisiatif paman kedua Anning. Sebaliknya, ia meminta bantuan pamannya, yang berujung pada percakapan tadi. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku mungkin menyukainya, tapi dia mungkin tidak menyukaiku. Hal semacam ini tergantung takdir.
Kamu tidak bisa memaksakannya. Apa maksudmu? Paman keduamu sudah menunjukkan fotomu kepada keluarga pihak lain. Dia cukup puas dengan penampilan dan kondisimu. Nah, sekarang kamu tinggal mengacungkan jempol, lalu kamu bisa memilih waktu untuk bertemu. An-Ning menyisir rambutnya. Kita bicarakan ini nanti saja. Aku belum memikirkannya. Apa yang perlu dipikirkan? Ini kan cuma rapat. Siapa tahu, mungkin ada percikan api, kata Liu Guiqin. Jangan bilang kau masih punya perasaan pada Lin Yi. Bisakah kau berhenti bersikap curiga? Bukankah aku baru saja bilang tidak akan terjadi apa-apa di antara kita berdua? Kita hanya teman baik. Kalau begitu, pergilah dan temui dia. Kau tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Putriku, dengarkan ibumu, kata An Gohua. Bukannya kami memaksa kalian berdua untuk bersama. Kalau kalian cocok, kalian bisa bersama. Kalau tidak, lupakan saja. Kenapa kalian begitu menolak? Suara mendesing. An-Ning menarik napas dalam-dalam dengan raut wajah melankolis. Ia tiba-tiba teringat kejadian saat makan tadi. Lin Yi ingin tinggal di sini selama beberapa hari lagi karena dia khawatir pacarnya akan melihat lukanya. Dia juga orang yang lembut dan halus, tetapi itu tergantung pada siapa yang ada di depannya. Jika seseorang tidak bisa mengambil keputusan, mereka akan mendapat masalah. An-Ning memahami logika ini. Baiklah, kalian yang atur waktunya. Aku akan mendengarkan instruksi kalian. Itu putriku, kata Liu Guiqin dengan gembira. Bu, ibu sudah di sini beberapa hari. Aku akan mengambil alih malam ini. Kembalilah dan istirahatlah. Kembalilah besok pagi untuk menggantikanku. An-Ning tidak ingin membicarakan hal ini lagi, jadi dia mengganti topik. Tidak apa-apa, kata Liu Guiqin. Aku juga harus kembali dan mandi. Aku akan membereskan rumah dan datang besok pagi. Ya. Selama beberapa hari berikutnya, hari-hari Lin Yi sangat bebas. Misi tetapnya adalah mengobrol dengan Ji Qingyan dan Liang Ruoxu setiap hari dan melaporkan misi tersebut. Kemudian, ia mengobrol dengan perawat yang dikirim khusus dan menceritakan lelucon jorok padanya. Malam harinya, Li Sijin akan datang mencari Lin Yi dan membelikannya makanan. Ia bahkan akan memanggil beberapa perawat untuk bermain manusia serigala dan kartu bersama. Tawa di bangsal baru berakhir larut malam. Selain itu, Lin Yi juga menerima telepon dari seseorang. Nama pihak lainnya adalah Cao Gulping, dan dia adalah pemimpin tim investigasi. Setelah tiba di Bingcheng, ia sengaja datang untuk menemui Lin Yi. Keduanya mengobrol selama lebih dari 3 jam sebelum Cao Gulping pergi. Lin Yi tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa keadaan akan berubah. Kenapa Suster An-Ning tidak ada di sini beberapa hari ini? Ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit. Di bangsal, Lin Yi dan Li Sijin sedang bermain gomoku. Karena bosan, mereka bertanya tentang An-Ning. Di halaman saja. Mungkin ada yang lain, kata Li Sijin. Kak Lin, bagaimana lukamu? Kapan jahitannya bisa dilepas? Dia tidak terlalu memikirkannya. Dibandingkan dengan An-Ning, dia lebih peduli dengan luka Lin Yi. Rasanya saya bisa melepas jahitannya hari ini, tapi dokter bilang saya harus menunggu 1 hari lagi. Sepertinya saya akan selesai besok. Tidak akan ada efek sampingnya, kan? Tidak, jangan khawatir. Itu bagus. Kata Li Sijin. Kakak Lin, kamu agak terganggu. Kamu kalah 3 ronde berturut-turut dariku. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Aku sedang tidak fokus tadi. Li Sijin berkedip dan berkata nakal. Kakak Lin, jangan bilang kau merindukan kakak An-Ning. Aku baik-baik saja. Kenapa aku harus merindukannya? Lin Yi meregangkan badan dan mengganti topik. Besok seharusnya menjadi hari terakhir belajar. Li Sijin mengangguk. Sesuai jadwal belajar sebelumnya, kegiatan ini akan selesai sekitar pukul 1 siang. Sisa perjalanan akan menjadi waktu luang mereka. Baiklah, ayo kita ke institusi bersama besok. Lama sekali. Ada beberapa hal yang harus kujelaskan pada Chen Xi. Li Sijin mengangguk. Dia juga merasa Lin Yi harus pergi. Direktur Chen merupakan pemimpin tertinggi di Institut Penelitian Pertanian, dan saudara Lin merupakan pemimpin di pihak mereka. Beberapa hal hanya cocok dilakukan oleh mereka berdua. Jika dia pergi berbicara langsung dengan Direktur Chen, status dan pangkatnya tidak akan cukup tinggi. Hal ini sangat tidak sopan dan merupakan tabu besar di tempat kerja. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu luang lusa? Lusa, tanya Li Sijin. Apakah kamu mengajakku bermain? Kamu hanya tahu cara bermain setiap hari. Lin Yi tersenyum. Ada tim investigasi di Yanjing. Mereka ada rapat lusa. Kalau kamu tidak ada kegiatan, ikut aku untuk memeriksa dan membantuku mencatat.
Awalnya, Lin Yi tidak berniat berpartisipasi, tetapi dia tidak bisa menolak undangan Cao Guiping, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kekuatan tim, dengan begitu, ia akan lebih mudah mengendalikan diri di masa mendatang. Baik, Saudara Lin. Saya berjanji akan menyelesaikan misinya. Li Sijin melihat sekeliling. Karena kita akan ke institusi besok, aku tidak akan pergi kemanapun malam ini. Bolehkah aku menginap di sini malam ini? Kenapa kamu mau menginap di sini? Tapi tempat tidurnya nggak senyaman hotel, kan? Tidak seburuk itu, kata Li Sijin. Saya tidak terlalu pilih-pilih soal pengaturan tempat tidur. Intinya, saya tidak mau repot mencari tempat lain. Kamu bebas menentukan di mana kamu mau tidur. Lagi pula, itu tidak akan memengaruhiku. Mengerti? Malam harinya, setelah selesai mandi, mereka berdua kembali ke bangsal untuk beristirahat dan tertidur satu persatu. Keesokan paginya, mereka berdua bangun pagi-pagi dan pergi sarapan. Lalu, mereka naik taksi ke Institut Pertanian. Namun, saat mereka sampai di pintu, mereka melihat sebuah Volkswagen Magotan berhenti di luar. Awalnya, Lin Yi dan Li Sijin tidak terlalu memikirkannya, tetapi mereka melihat seorang pria dan seorang wanita keluar dari sana. Dan wanita itu adalah An Ning. Bab 1483. Bertemu An Ning lagi. Ada apa? Li Sijin tercengang. Kenapa ada pria di samping suster An Ning? Seorang Ning bisa bergaul dengan orang-orang yang lawan jenis. Ada kemungkinan rekan-rekan dari departemen yang sama akan menumpang dan datang bekerja bersama. Mungkin itu adalah kerabat laki-laki dalam keluarga. Namun, siapapun yang jeli dapat melihat bahwa mereka berdua tampaknya tidak memiliki hubungan seperti itu. Mereka lebih seperti pasangan. Pada saat ini, An Ning juga melihat Lin Yi dan Li Sijin. Ekspresinya langsung berubah bingung dan gelisah. Ia berpamitan kepada pria berkacamata di sampingnya dan bergegas masuk ke gedung kantor. Pria di sampingnya juga menyadari perubahan pada An Ning. Tanpa sadar, ia menatap Lin Yi dan mengamatinya. Namun, dia tidak berkata apa-apa. Beberapa detik kemudian, dia masuk ke mobilnya dan pergi. Kakak Lin, mungkinkah pria itu pacar baru kakak An Ning? Seharusnya begitu, kata Lin Yi. Kalau laki-laki sudah dewasa, ya sudah menikah. Kalau perempuan sudah dewasa, ya sudah menikah. Bukankah itu wajar? Itu benar, tapi aku punya firasat. Li Sijin sederhana dan jujur, tetapi dia juga sangat cerdas. Setelah berinteraksi dengannya begitu lama, dia tahu bahwa An Ning menyukai Lin Yi. Sekarang, ketika tiba-tiba ada lelaki lawan jenis di dekatnya, dia tidak dapat menerimanya. Pantas saja suster An Ning tidak datang mencarimu beberapa hari ini. Ternyata dia punya pacar baru, kata Li Sijin sambil cemberut. Baiklah, jangan bahas ini lagi. Ayo masuk dan mulai bekerja dulu. Oke. Mereka berdua berjalan ke lembaga penelitian pertanian dan tiba di kantor Chen Xi. Mereka bertiga mengobrol lebih dari setengah jam tentang perjalanan studi itu. Li Sijin bahkan menyiapkan hadiah kecil untuk Chen Xi. Namun, ini hanyalah bonus tambahan. Liang Ruoxu akan memberikan keuntungan yang sebenarnya. Direktur Lin, apakah Anda memiliki konflik dengan An Ning beberapa hari ini? Hah? Kenapa kamu bertanya tentang ini? Lin Yi tersenyum. Direktur Chen, Anda sedikit suka bergosip. Dia adalah cucu dari rekan seperjuanganku, dan dia sudah seperti cucu perempuanku sendiri, kata Chen Xi. Sejak kemarin, ada seorang pria yang menjemputnya dari tempat kerja setiap hari, saya merasa ada yang tidak beres. Ini urusan pribadi. Bukan urusanku untuk ikut campur. Kau benar. Chen Xi tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengkhawatirkan kalian lagi. Setelah selesai berdiskusi, hari sudah siang. Chen Xi sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Awalnya, mereka ingin mengajak An Ning bergabung, tetapi An Ning menemukan alasan untuk menolak mereka. Setelah itu, mereka bertiga makan siang bersama sebelum melanjutkan urusan masing-masing. Sore harinya, karena Li Sijin masih harus mengurus urusan Kabupaten Dongsan, ia tetap di rumah sakit. Lin Yi kembali ke rumah sakit sendirian. Malam itu, sekitar pukul 6, Li Sijin membeli makan malam seperti yang dijanjikan dan mengirimkannya ke Lin Yi. Saudara Lin, saya bertanya-tanya sore ini dan menemukan sesuatu yang penting. Li Sijin berkata diam-diam, bahkan tidak mau repot-repot memakan malatang yang masih panas mengepul di tangannya. Apa yang kau temukan? Kau bertingkah seolah-olah ini sangat mengejutkan. Sore harinya, saya bertanya kepada beberapa suster di rumah sakit tentang pria yang menjemput suster An Ning. Sepertinya dia benar-benar pacarnya. Bukankah itu sudah jelas? Apa yang perlu ditanyakan? Ini bukan apa-apa. Yang penting,
Keluarga pria itu tampaknya cukup kaya. Apakah dia lebih kaya dariku? Bagaimana mungkin, kata Li Sijin. Pernyataan saya agak meleset. Keluarga mereka sepertinya dipenuhi pejabat pemerintah, terutama ayah pria itu. Kabarnya dia kepala departemen tertentu. Dia bahkan berjanji setelah hubungan mereka beres, dia akan memindahkan Suster Anning agar dia bisa berhenti bekerja di sini. Wah, itu cukup mengesankan. Itu beberapa koneksi yang menarik. Apakah kamu tidak punya pemikiran apapun tentang ini? Hah? Apa yang harus kupikirkan? Lagi pula aku kan punya pacar. Li Sijin mengerutkan bibirnya. Ia masih merasa sedikit menyesal atas kejadian ini. Sebenarnya, kupikir Suster Anning sepertinya menyukaimu, tapi dia merasa hubungan kalian mustahil. Makanya, dia buru-buru mencari pacar dan mencoba melupakanmu dengan cara ini. Kamu terlalu banyak nonton drama. Alurnya panjang banget. Kau tidak mengerti perempuan. Kurasa begitulah yang dipikirkan Suster Anning. Kalau tidak, dia tidak akan berubah sikap begitu drastis dan mengabaikanmu, kata Li Sijin. Dalam keadaan normal, kalau dia tidak menyembunyikan apapun, mengingat betapa baiknya hubungan kami, dia pasti akan memberitahu kami kalau dia sedang menjalin hubungan baru. Kamu harus fokus pada pekerjaanmu. Jangan khawatir tentang ini, kata Lin Yi. Maukah kau menjadi simpananku? Kau juga tertarik. Aku bisa menyimpan satu tempat untukmu. Oh, saudara Lin, jangan mengolok-olokku, kata Li Sijin. Aku hanya merasa kasihan karena Suster Anning menyukaimu. Baiklah, ayo makan. Kita tidak usah bahas ini lagi, kata Lin Yi. Besok pagi jam 9. Jangan lupa datang ke pertemuan denganku. Mengerti, Kakak Lin? Li Sijin setuju dan dengan senang hati memakan hotpot pedasnya. Malam itu, Li Sijin masih tidur di rumah Lin Yi. Namun, ia sangat rapi dan membawa piyama longgar. Kalau tidak, ia pasti akan merasa tidak nyaman tidur dengan piyama itu. Keesokan paginya, mereka berdua pergi sarapan seperti hari sebelumnya. Pertemuan itu diadakan di pusat konferensi internasional di Bingcheng. Ketika mereka berdua tiba, mereka menyadari bahwa tempat itu sudah berada di bawah darurat militer. Mobil asing tidak diizinkan masuk. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat orang-orang dari berbagai departemen telah datang. Pertemuan ini bisa dibilang cukup penting. Saudara Lin, saya rasa tidak pantas bagi kita untuk menghadiri pertemuan ini, kata Li Sijin dengan gugup. Jangan khawatir. Bos mereka mengundangku ke sini. Kalau tidak, apa menurutmu aku akan datang begitu saja untuk ikut bersenang-senang? Oh, aku baru mengerti sekarang setelah kau mengatakannya. Ayo masuk dan lihat. Oke. Setelah menyerahkan kartu masuk mereka, mereka berdua berjalan menuju pusat konferensi. Li Sijin melihat ke kiri dan ke kanan. Ini pertama kalinya ia datang ke tempat yang begitu bermartabat. Seketika, ia merasakan perbedaan status. Jangan bertingkah seperti pencuri, berdiri tegak. Mengerti, Kakak Lin? Mengikuti instruksi, mereka berdua berjalan menuju ruang pertemuan. Namun setelah melangkah beberapa langkah, Li Sijin tiba-tiba menghentikan langkahnya. Kenapa kamu berhenti? Kakak Lin, Kakak Anning juga ada di sini. Mengikuti jari Li Sijin, Lin Yi melihat Anning sejauh 5 meter. Anning juga bisa merasakan tatapan orang lain padanya. Ia menoleh ke arah Lin Yi dan Li Sijin. Ekspresinya membeku dan ia segera berbalik. Ia tak berani menatap mereka, malah bersikap seolah-olah mereka tak saling kenal. Bab 1484. Orang ini tidak begitu baik. Tindakan Anning membuat Li Sijin bingung. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi sepasang kekasih, mereka masih bisa menjadi teman. Lagi pula, dia dan Kakak Lin sudah mau pergi. Setidaknya mereka harus bersikap sopan. Kak Anning keterlaluan. Kita tidak melakukan apapun padanya, tapi dia tidak peduli pada kita selama 2 hari berturut-turut. Li Sijin sedikit sedih. Dia tidak ingin kehilangan Aiming sebagai teman. Sebenarnya, Suster Anning punya waktu saat makan malam kemarin, tapi dia tidak makan bersama kami. Dia punya rencananya sendiri. Tidak bisakah kau lihat ada orang lain di sisinya? Saat itu, pria di samping Li Sijin adalah teman kencan buta yang diperkenalkan keluarganya kepadanya. Namanya Cui Minghang, dan ia bekerja di Departemen Jalan Raya. Ayahnya, Cui Jianhui, adalah kepala Departemen Transportasi Distrik dan memegang pengaruh besar. Namun, kali ini, Anning tidak datang bersama ayah dan anak Cui, melainkan datang untuk rapat atas nama Chen Si dan secara kebetulan bertemu dengannya di sana. Bagaimana kabar Ningning? Cui Minghang berkata dengan wajah datar. Pada saat yang sama, dia memperhatikan Lin Yi dan Li Sijin. Dia tahu bahwa Anning punya mantan pacar, jadi dia salah paham dan mengira Anning adalah Lin Yi. Tidak apa-apa,
ayo kita masuk rapat dulu, kata An Ning sambil menundukkan kepalanya. Kita masih harus menunggu sebentar sebelum acaranya dimulai. Tidak perlu terburu-buru untuk masuk, kata Cui Minghang. Kita kebetulan bertemu. Ayo kita ke sana dan jelaskan semuanya padanya. Membuat apa jelas? Kamu pacarku sekarang, aku tidak ingin dia muncul di depan kita lagi. Siapa bilang aku pacarmu, kata An Ning. Kita baru saja bertemu. Kita belum menjalin hubungan. Lagi pula, ini urusanku sendiri. Jangan ikut campur. Apa maksudmu, tanya Cui Minghang. Aku mengantarmu ke kantor setiap hari. Bukankah hubungan kita sudah cukup mapan? Tentu saja tidak. Jangan mencampur adukan masalah ini, kata An Ning. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Cui Minghang yang marah langsung mencengkeram lengan An Ning dan berteriak, apa kau sedang mempermainkanku? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. An Ning mencoba melepaskan diri dari belenggu itu, tetapi dia tidak sekuat dia. Kakak Lin, Kakak Lin. Li Sijin meraih lengan Lin Yi. Pria itu menindas kakak An Ning. Lin Yi berbalik dan mengerutkan kening. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara Lin Yi membuat banyak orang menoleh, tidak tahu apa yang telah terjadi. Itu bukan urusanmu. Melihat Lin Yi berjalan mendekat, Cui Minghang semakin marah. Aku akan menuntutmu. An Ning sekarang pacarku. Menjauhlah mulai sekarang dan jangan muncul di hadapanku. Jangan bicara omong kosong, kata An Ning, aku belum menyetujuinya. Kalian benar-benar dalam masalah. Karena ini tempat umum, Cui Minghang menahan amarahnya. Kalau tidak, dia pasti sudah berkelahi dengan Lin Yi. Bagaimanapun, An Ning adalah temanku. Tidak pantas bagimu memperlakukannya seperti ini, kata Lin Yi lembut. Teman. Cui Minghang mencibir. Kalau begitu, jangan ikut campur urusan orang lain. Dia pacarku sekarang. Aku bebas melakukan apapun yang kuinginkan. Ini bukan urusanmu. Mendera. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Cui Minghang. Siapa sih yang manjain kamu? Beraninya kamu ngomong gitu ke aku? Cui Minghang menutupi mukanya, jelas terkejut oleh tamparan Lin Yi. Para politisi di sekitar juga sangat terkejut. Ternyata ada yang berdebat dalam rapat seserius itu. Beraninya kau memukulku, kata Cui Minghang dingin, apa kau percaya aku akan menyuruh seseorang memecatmu? Apakah kamu percaya bahwa aku bisa membunuhmu? Lin Yi menatap Cui Minghang dari atas. Gelombang dingin merembes keluar dari tubuhnya dan menyelimuti Cui Minghang, membuatnya takut hingga menggigil. Secara naluriah, dia berbalik menatap An Ning. Apakah kamu masih menonton di saat seperti ini? Ini urusan kita berdua. Bukan urusanmu. Cui Minghang sangat marah hingga ia hanya bisa melotot. Ia merasa sangat malu. An Ning, kamu sudah keterlaluan. Cui Minghang mendengus marah dan berbalik untuk pergi. Kakak An Ning. Li Sijin berlari kecil menghampirinya dan memegang lengannya. Ia ingin menghajar Cui Minghang juga. Beraninya ia menindasnya seperti ini. Orang itu jahat. Cari saja yang lain. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan berjalan memasuki tempat tersebut. Jantung An Ning berdebar kencang, terutama saat Lin Yi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Kak An Ning, semuanya baik-baik saja. Kenapa kamu cari pacar? Tanya Li Sijin. Lagi pula, kamu bahkan tidak memberi tahu kami. Kami bisa saja membantumu. Keluargaku yang mengaturnya untukku, jadi aku ingin mengenalnya dulu. Aku sudah sangat tua. Aku tidak bisa melajang selamanya. Tapi orang itu memang jahat. Dia benar-benar menyentuhmu. Dia sampah. Baiklah, jangan bahas dia lagi. Lagi pula aku sudah tidak mau berurusan dengannya. Alasan mengapa dia menyetujui kencan buta itu adalah untuk menghilangkan perasaannya terhadap Lin Yi. Akan tetapi, gelengan kepala terakhir Lin Yi dan tatapan kecewanya membuat pembelaannya runtuh dalam sekejap. Kalau bisa, dia malah nggak mau ikut rapat. Dia cuma mau pulang. Saudari An Ning, ayo pergi. Rapatnya akan segera dimulai. Ayo masuk dulu. An Ning mengangguk. Pergilah bergabung dengan Lin Yi. Aku baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Li Sijin berkata. Saudara Lin meminta saya datang karena beliau ingin saya mencatat. Selama saya mencatat detail-detail penting, kemanapun saya pergi, saya tidak akan peduli. Baiklah, kalau begitu mari kita masuk bersama. Mereka berdua memasuki tempat acara. Kursi di depan bertuliskan nama, dan kursi di belakang bebas. Mereka berdua diam-diam mencari tempat duduk di barisan belakang. Lokasi ini juga memudahkan mereka untuk bersantai sesuka hati. Namun, An Ning teralihkan. Tanpa sadar ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Lin Yi. Ning kecil, apa yang terjadi? Mereka berdua baru saja duduk ketika menyadari seorang pria parubaya berdiri di samping mereka.
Ia mengenakan seragam dan menatap mereka. Cui Minghang juga ada di sampingnya. Pria parubaya itu adalah ayah Cui Minghang, Cui Jianhui. Setelah mengetahui apa yang terjadi di luar, ia menghampiri untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. Tidak apa-apa. Dia sempat bertengkar dengan temanku. Semuanya sudah berakhir sekarang. Temanmu. Cui Jianhui tampak kesal. Bagaimanapun juga, kalian berdua sudah menjalin hubungan. Tidak pantas bagimu untuk melakukan trik seperti ini. Paman, kami belum mengonfirmasi hubungan kami, dan aku tidak memintanya untuk menjemputku setiap hari. Aku belum menyetujuinya. Waktu istriku mengenalkanmu padaku, kupikir kau gadis yang baik. Aku tidak menyangka kau akan seperti ini. Sepertinya aku perlu bicara serius dengan pamanmu tentang ini. An Ning tidak menjawab. Pada titik ini, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Juga, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki sedikit pengetahuan tentang paman Anda dan situasi pria itu, apakah mereka dapat mempertahankan pekerjaan mereka sekarang dipertanyakan. Bab 1485. Hadiah terakhir. Cek, jangan mengancam kami. Kakak Linku tidak takut padamu, kata Li Sijin. Kalau begitu, tunggu saja. Cui Jianhui mendengus. Nak, ayo pergi. Aku akan mengurus ini. Cui Minghang menatap An Ning dan berkata, Ning, aku cukup puas dengan latar belakangmu. Jika kamu bisa menangani masalah ini dengan baik dan setuju untuk memutuskan hubungan dengannya, aku tidak akan melanjutkan masalah hari ini. Aku tidak akan melakukan itu. Lakukan saja sesukamu. Kelelahan, An Ning mengusap dahinya dan tidak ingin berkata apa-apa. Ia hanya ingin menyendiri sejenak. Apakah menurutmu itu sepadan? Jelas sekali ia tidak ingin menyerah begitu saja. Berbagai atribut An Ning selaras dengan preferensi estetikanya. Kecuali benar-benar diperlukan, ia tidak ingin menyerah. Kondisiku jauh lebih baik daripada dia. Lagi pula, setelah kita bersama, keluarga kita akan membantumu mendapatkan pekerjaan. Apa kau tidak tahu harus memilih siapa? Cukup, teriak An Ning tak terkendali. Sudah selesai. An Ning tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar sambil membawa tasnya. Kak An Ning, kamu mau kemana? Tunggu aku. Melihat situasinya tidak benar, Cui Minghang juga mengejarnya. Saat mereka meninggalkan tempat tersebut, An Ning dan Cui Minghang keduanya tercengang. Lin Yi dikelilingi banyak orang. Ia tampak seperti seorang idola atau selebritas. Cui Minghang tertegun pada saat itu. Dia melihat seorang pria parubaya di samping Lin Yi, dan keduanya berbisik satu sama lain. Meskipun dia masih belum mengetahui identitas pria itu, jelaslah bahwa dia luar biasa. Jika tidak, dia tidak akan memiliki pengawal di sisinya. Firasat Cui Minghang sangat akurat karena orang itu adalah ketua tim inspeksi, Cao Gulping. Setelah Lin Yi pergi tadi, dia pergi untuk membicarakan sesuatu dengan Cao Gulping. Saat hendak pergi rapat, dia bertemu An Ning dan Cui Minghang. Meski begitu, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Ia berjalan melewati mereka berdua dan memasuki lorong lain. Kenapa kamu masih mengejarku? Melihat Cui Minghang tidak kembali untuk waktu yang lama, Cui Jianhui keluar dan berkata, sekalipun dia menyesal sekarang, aku tidak akan menyetujui hubungan kalian. Wanita seperti dia tidak pantas masuk keluarga Cui. Cui Minghang menelan ludah dan menunjuk ke arah Cao Gulping. Apakah kamu tahu siapa pria itu? Cui Jianhui mendongak. Dia ketua tim inspeksi. Dia diutus dari pemerintah pusat. Dia yang akan memimpin rapat nanti. Dia pemimpin tim inspeksi. Setelah mengetahui identitas Cao Gulping, Cui Minghang merasa sangat sedih. Bukan karena dia takut padanya, tetapi karena Lin Yi ada di sampingnya. Dan mereka bahkan mengobrol dan tertawa. Baiklah, ayo kita pergi ke rapat. Orang sebesar itu bukan orang yang bisa kita ajak berinteraksi. Cui Jianhui hanyalah kepala dinas perhubungan distrik, jauh dari sosok seperti Cao Gulping. Jika tidak, dia akan mendapat tempat duduk eksklusif di barisan depan rapat. Tapi pemuda di sampingnya adalah orang yang baru saja memukulku. Apa katamu? Orang itu sebenarnya... Cui Jianhui mendongak lagi dan melihat punggung Lin Yi melalui celah-celah kerumunan. Jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdetak lebih cepat. Bukankah dia hanya seorang dokter? Bagaimana mungkin dia bisa berdiri bersama Direktur Cao? Entah kenapa, dia tanpa sadar menatap An Ning. Mantan pacar suster An Ning memang seorang dokter, tapi kakak Lin bukan. Kamu terlalu banyak berpikir, kata Li Sijin. Dengan baik, ayah dan anak dari keluarga Cui tercengang. Lihat semua keributan ini. Ternyata saya salah paham. Cui Jianhui bereaksi cepat dan segera mengubah sikapnya. Meskipun dia tidak mengetahui identitas pria itu, fakta bahwa dia bisa berdiri di samping Cao Gulping sudah cukup untuk menunjukkan bahwa identitasnya bukanlah orang biasa.
Ini adalah kesempatan bagi keluarga Cui. Mereka harus memanfaatkannya. An Ning tidak mengatakan apa-apa. Dia juga sedikit bingung mengapa Lin Yi berdiri bersama Cao Gulping. Saudari An Ning, jangan hanya berdiri di sini. Aku masih punya misi yang harus diselesaikan. Aku tidak bisa pergi, kata Li Sijin. Lagi pula, kamu juga sedang membantu Direktur Chen rapat. Kalau kamu pergi, bagaimana kalau Direktur Chen mencarimu nanti? Setelah dibujuk oleh Li Sijin, An Ning menjadi tenang dan berjalan kembali ke tempat acara. Nak, biar ku katakan padamu. Minta maaf pada An Ning nanti. Kau harus menyelesaikan kesalahpahaman ini. Cui Minghang mengangguk. Ia juga menyadari keseriusan masalah ini. Pantas saja dia berani menamparnya di depan umum. Ternyata dia punya alasan di balik kepercayaan dirinya. Ayo pergi. Rapatnya akan segera dimulai. Ayah dan anak itu berbalik dan kembali ke tempat acara, tetapi mereka tidak pergi kemanapun. Mereka malah duduk bersama An Ning dan Li Sijin. Kedua gadis itu agak jijik, tetapi mereka tak bisa berkata apa-apa. Ayah dan anak itu bebas duduk dimanapun mereka mau. Tidak lama kemudian, pertemuan dimulai. Ayah dan anak Cui terkejut saat mengetahui bahwa Lin Yi juga ada di panggung bersama tim investigasi. Tampaknya mereka akan memimpin rapat ini bersama-sama. Jantung ayah dan anak Cui berdebar kencang. Awalnya, mereka hanya mengira Lin Yi bukan orang biasa, dan mereka tidak menyangka dia bisa naik panggung. Ekspresi Cui Minghang sangat buruk. Dia benar-benar telah menyinggung orang sepenting itu. Namun, seharusnya itu bukan masalah besar. Berdasarkan hubunganku dengan An Ning, dia hanya perlu meminta maaf padanya dan An Ning bisa memberikan kata-kata yang baik agar dia bisa menyelesaikan masalah ini. Alasan mengapa Lin Yi naik ke panggung bukanlah karena Cao Gulping yang mengaturnya, tetapi karena Lu Beichen secara khusus memintanya. Dia memberitahu semua orang, Lin Yi ada di pihakku. Kalau ada yang mau menyentuhnya, minta saja padaku, Lu Beichen. Tak lama kemudian, rapat dimulai. Cao Gulping menyampaikan laporan atas nama tim inspeksi. Isinya sangat sederhana, yaitu tentang suasana dan disiplin dalam pemerintahan. Namun, banyak orang tahu bahwa ini baru permulaan. Perombakan besar-besaran akan segera dimulai. Pertemuan itu berlangsung lebih dari 2 jam sebelum berakhir. Li Sijin tinggal bersama An Ning sepanjang waktu, sementara Lin Yi diam-diam meninggalkan tempat acara setelah acara berakhir dan tidak sengaja pergi untuk menyapanya. Kakak An Ning, ayo pergi juga. Li Sijin memegang lengannya dan berkata, aku berangkat besok. Ayo belanja sore ini. Aku akan mentraktirmu makan malam nanti. Ya, tentu saja. Namun, saat keduanya hendak pergi, seorang pria berusia 30-an berlari kecil ke arah An Ning. Halo, apakah Anda Nona An Ning? Menatap pria asing di depannya, An Ning mengamatinya beberapa kali. Ia tidak mengenalinya. Dan kamu siapa? Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wang Guangliang, dan saya sekretaris Menteri Cao. Oh, hai. An Ning buru-buru mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Ia tak menyangka orang seperti itu akan berinisiatif mencarinya. Ayah dan anak Cui juga sedikit terkejut, tidak tahu apa yang telah terjadi. Begini, Direktur Cao sedang mencarimu, dia ingin merepotkanmu untuk datang. Direktur Cao sedang mencariku. Bab 1486. Si bodoh. Dia menunggumu di atas, di kamar 401, kamu bisa pergi ke sana dan mencarinya sekarang. Oh, baiklah. Aku akan ke sana sekarang. An Ning sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Kenapa orang penting seperti Cao Guiping mau mencarinya? Si Jin, tunggu aku di sini sebentar. Hah, cepat pergi. Ini mungkin sesuatu yang bagus. Aku akan melihatnya dulu. Tidak berani menunda lebih lama lagi, An Ning bergegas naik lift ke lantai 4 dengan sepatu hak tingginya. Berdiri di pintu masuk ruang rapat, An Ning menenangkan dirinya. Sebelum masuk, ia sudah tahu pentingnya pertemuan ini dari Chen Xi, dan ia juga tahu betapa cakapnya Cao Guiping. Dibandingkan dengannya, dia bukan apa-apa. Kenapa dia mencarinya? Mungkinkah karena Direktur Chen? Setelah tenang, An Ning mengetuk pintu ruang rapat. An Ning menjawab dan masuk. Dia menyadari bahwa ruang rapat itu tidak besar dan lebih mirip kantor kecil. Selain Cao Guiping, ada 4 orang lain di dalam yang tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu. Melihat An Ning masuk, Cao Guiping meletakkan apa yang sedang dia lakukan dan berkata kepada yang lain. Kalian pergi dulu. Aku ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengannya. Keempat orang yang tersisa mengangguk dan mengemasi barang-barang mereka sebelum bangkit dan berjalan keluar. Ketika mereka sampai di pintu, mereka bahkan tersenyum dan mengangguk ke arah An Ning. An Ning semakin bingung. Apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Direktur Cao.
An Ning berdiri di pintu dan tidak berani masuk lebih jauh. Cao Guiping melambaikan tangannya dan tersenyum. Tutup pintunya dan masuk. An Ning menutup pintu dengan gugup dan duduk di hadapannya atas isyarat Cao Guiping. Jangan gugup. Aku di sini cuma mau ngobrol sama kamu. Semakin Cao Guiping mengatakan ini, semakin gugup An Ning. Ini jelas sebuah diskusi. Kalau dia salah bicara, bosnya bisa kena masalah. Selama setengah jam berikutnya, tidak seorang pun tahu apa yang dibicarakan mereka berdua di dalam. Namun, mata An Ning merah saat dia keluar. Orang sialan ini. Aku sudah mengabaikanmu. Kenapa kau masih mencarikan pekerjaan untukku? Bodoh. Bodoh. Tak lama kemudian, lift berhenti di lantai bawah. Melihat An Ning keluar, Li Sijin menghampirinya. Saudari An Ning, kau sudah kembali. Apa yang dikatakan Direktur Cao padamu? An Ning tidak menyadari apa yang dikatakan Li Sijin. Ia melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Lin Yi. Di mana saudaramu Lin? Aku tidak melihatnya, kata Li Sijin. Bukankah kamu pergi mencari Direktur Cao? Bukankah mereka berdua bersama? Dia tidak ada di kantor Direktur Cao, kata An Ning ragu-ragu, masih mencari Lin Yi. Aku akan meneleponnya. Rapatnya sudah selesai dan aku harus kembali. Li Sijin memegang teleponnya dan panggilannya segera diangkat. Kak Lin, kamu di mana? Waktunya pulang dan makan. Oh, kamu pergi ke bandara. Kembali ke Zonghai. Bukankah kamu bilang kamu baru akan berangkat besok? Oh, aku mengerti. Aku akan mengurus semuanya di sini. Setelah menutup telepon, Li Sijin menatap An Ning dan berkata, Kakak Lin pergi ke bandara, katanya mau balik ke Zonghai. Kembali ke Zonghai. Mata An Ning tampak kosong saat ia terpaku di tanah. Ini adalah berita yang tak bisa ia terima. Bukankah kamu baru berangkat besok? Li Sijin menggigit bibirnya. Kakak Lin mungkin pergi lebih awal karena tidak ingin dipermalukan. Kalau tidak, dia tidak akan pergi tanpa memberitahuku. Jantung An Ning berdebar kencang tanpa alasan dan dia segera mengambil keputusan. Aku mau keluar sebentar. Aku nggak akan belanja bareng kamu sore ini. Dengan itu, An Ning bergegas berlari keluar, merasa bersalah dan menyesal. Jika bukan karena tindakannya, Lin Yi tidak akan pergi lebih awal. Ini semua salahnya. Setelah masuk ke dalam mobil, dia mengencangkan sabuk pengaman, menginjak pedal gas, dan melaju keluar bandara. Dia tahu Lin Yi akan pergi, tetapi dia tidak menyangka dia akan melakukannya dengan cara ini. Dia juga tidak menyangka kalimat terakhir yang dia katakan padanya adalah, orang itu jahat. Cari saja yang lain. Yang lebih tidak terduga adalah bahwa dia telah membuka jalan bagi karir masa depannya. Bodoh sekali. Bab 1487. Cinta dan keberanian. Lin Yi membeli tiket pesawatnya dan bersiap untuk kembali ke Zonghai. Sedangkan untuk jet pribadinya, ia serahkan pada Li Sijin untuk digunakan. Para penumpang yang terhormat, pemeriksaan tiket penerbangan HZ1257 dari Bingcheng ke Zonghai telah dimulai. Harap bawa barang bawaan Anda dan antre untuk naik ke pesawat. Terima kasih. Mendengar pengumuman itu, Lin Yi mengambil tiket pesawat ke gerbang keberangkatan dan mengantri. Pada saat yang sama, An Ning mengikuti lift ke lantai 2 bandara dan mencari Lin Yi. Namun, di bandara besar itu, ada banyak orang di mana-mana. Orang-orang terus datang dan pergi, dan mustahil untuk mengetahui di mana Lin Yi berada. Lin Yi. Suara nyaring An Ning bergema di seluruh bandara, menyebabkan mata semua orang tertuju padanya. Lin Yi, yang sedang memeriksa tiket, juga tidak berbeda. Ia berbalik dan melihat wajah cemas seseorang melalui celah di antara kerumunan. Namun, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Ia membetulkan maskernya dan diam-diam mengantre tanpa menoleh ke An Ning. Kerumunan di depan bergerak perlahan, dan tak lama kemudian giliran Lin Yi. Kemudian, ia berjalan melewati gerbang. Bajingan, berhenti di situ. Tepat saat Lin Yi melewati gerbang, An Ning menyusul dari belakang. Ia berdiri di luar gerbang dan berteriak di belakang Lin Yi. Jarak antara keduanya kurang dari 2 meter, tetapi ada pagar pembatas di antara mereka yang tidak dapat dilintasi oleh siapapun. Lin Yi berbalik dan melambai ke An Ning. Sebelum pergi, Lin Yi ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa lebih baik tidak mengatakan apapun saat ini. An Ning pernah mengalami perasaan ini sebelumnya, dan tanpa berkata apa-apa, ia merasa Lin Yi akan mengerti maksudnya. Bajingan, kau tidak bisa pergi. Aku akan kembali. Lin Yi tersenyum. Air mata mengalir di wajah An Ning. Ia tahu jika ia membiarkan Lin Yi pergi begitu saja, ia akan menyesalinya seumur hidup. Kembalilah dan peluk aku. Semua orang di bandara memandang pasangan di depan mereka.
Sebuah kisah yang hanya dapat disaksikan di televisi, benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata saat ini. Lin Yi tidak bergerak, tetapi An Ning membuka lengannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lin Yi berjalan menuju An Ning, yang kemudian memeluknya erat-erat. Kau bodoh. Kau gila. An Ning menyandarkan dagunya di bahu pria itu sementara air mata mengalir di wajahnya. Aku sudah mengabaikanmu. Kenapa kau masih mencarikan pekerjaan untukku? Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Bekerja keraslah untuk kedepannya. Saya minta maaf. Apa yang perlu disesali? Lin Yi menepuk punggungnya pelan. Jika kamu mengalami kesulitan di masa mendatang, jangan lupa hubungi aku. Dimanapun kamu berada, aku akan segera mendampingimu. Jari-jarinya yang ramping mencengkeram erat pakaian Lin Yi, kusut dan basah karena air matanya. An Ning merasa tidak rela dan diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak akan pernah bisa melewati ambang batas itu. Rasanya seperti pelukan erat antara mereka berdua, tetapi ada penghalang di antaranya. Tampaknya semua cinta di dunia membutuhkan keberanian untuk melintasi gunung dan lautan agar menjadi indah. Kalau tidak, mereka hanya bisa tersenyum pada dunia tanpa berani bersikap impulsif, dan mereka bahkan tidak bisa bertemu sambil minum anggur atau berbicara tentang kerinduan. Sudah waktunya aku naik pesawat. Aku pergi dulu. Lin Yi tersenyum. Kamu sudah besar sekali, tapi kamu menangis sejadi-jadinya sampai-sampai orang-orang menertawakanmu. An Ning mengumpulkan keberaniannya dan melepaskan Lin Yi. Lin Yi mencium keningnya dengan ringan, lalu dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Lin Yi yang menjauh, An Ning ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Dalam satu kalimat, satu kata. Semua bunga di pohon itu berasal dari satu benih di salju. 300 puisi itu berulang kali menceritakan kata-kata yang tidak dapat diucapkannya meskipun ia tergoda. Namun pada akhirnya, An Ning masih tidak memiliki keberanian untuk mengatakannya. Bukan karena An Ning tidak saleh, tetapi karena ia kurang berani. Pada akhirnya, ia hanya bisa berbalik. Meski begitu, ia enggan pergi untuk waktu yang lama. Setelah meninggalkan tempat ini, dia mungkin tidak akan pernah bisa mencium bau yang familiar ini. An Ning mendengar deru pesawat dan mendongak. Pesawat itu melesat melintasi langit dan menghilang. Pukul 5 sore itu, pesawat mendarat di bandara. Li Chuan sudah berada di bandara, menunggu Lin Yi. Karena pulang lebih awal dan terluka, Lin Yi tidak menghubungi Ji Qingyan. Ia berencana menginap di rumah Li Chuan malam itu. Apalagi mereka berdua sudah lama tidak bertemu. Seseorang harus adil. Seseorang harus bersikap adil. Apakah bahumu tidak nyaman, apakah terasa tidak alami? Begitu mereka bertemu, Li Chuan menyadari keanehan Lin Yi, seolah-olah matanya dilengkapi pemindai. Aku benar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Lin Yi tersenyum. Terjadi kecelakaan. Saya terkena luka tembak. Tapi sekarang sudah baik-baik saja. Luka tembak. Li Chuan mempercepat langkahnya. Masuk ke mobil, biar aku periksa. Tidak apa-apa. Saya juga seorang dokter, saya tahu situasinya. Tidak akan ada masalah. Baiklah, aku juga ingin memeriksanya. Lin Yi tahu bahwa Li Chuan adalah orang yang keras kepala. Karena keadaan sudah sampai pada tahap ini, dia bersikap sangat serius. Ayo pergi. Masuk ke mobil. Li Chuan mengendarai mobil G-Class yang dibelikan Lin Yi sebelumnya. Mobil itu jauh lebih luas. Teknik jahitannya biasa saja dan ada kekurangannya. Kalau saya akan mengurangi setidaknya 3 jahitan. Mendengar ejekan Li Chuan, Lin Yi tertawa. Bukan karena kualitas dokter di rumah sakit afiliasi kedua yang buruk, tetapi karena Li Chuan terlalu terampil. Tentu saja, ada kesenjangan di antara mereka. Aku hanya berusaha untuk tetap aman. Lin Yi mengenakan pakaiannya lagi. Ayo kita keluar dan makan sesuatu. Aku akan ke rumahmu malam ini. Hah. Percakapan antara keduanya sangat sederhana. Li Chuan tidak menyalahkan Lin Yi, juga tidak mengatakan kekhawatiran yang tidak relevan. Dia seorang dokter, dan hal-hal seperti itu biasa baginya. Dia tahu betul kondisi Lin Yi saat ini. Namun, di sela-sela kalimatnya, dia diam-diam mengingatkan Lin Yi untuk tidak melakukan hal berbahaya apapun di masa mendatang. Setelah makan malam, Li Chuan kembali ke rumah sakit untuk mengambil obat untuk Lin Yi. Meskipun jahitannya sudah dilepas, ia masih harus mendisinfeksi dan mengganti perban selama beberapa hari berikutnya. Namun, ia tidak lagi membutuhkan infus. Dalam hal ini, Li Chuan memang seorang profesional. Malam itu, keduanya berpelukan lagi dan tertidur dalam pelukan masing-masing. Keesokan paginya, setelah sarapan, Li Chuan pergi ke rumah sakit sementara Lin Yi naik taksi ke Chaoyang Group. Di dalam kantor, Ji Qingyan sibuk bekerja dengan kepala tertunduk.
Celana jeans biru dan sweater hitam ketat menonjolkan bentuk tubuhnya. "Hai cantik, apakah kamu bebas malam ini?" Lin Yi berdiri di pintu kantor dan menggoda. Melihat Lin Yi kembali, mata Ji Qingyan berbinar, tetapi kali ini, ia tidak lari. Ia malah memegang pipinya dan menatap Lin Yi dengan senyum bingung. "Apa yang akan kamu lakukan dengan wanita cantik ini?" "Hehe, aku ingin tidur denganmu." Bab 1488. Kekhawatiran. Lin Yi menghampiri Ji Qingyan dan memijat bahunya. "Kamu lagi sibuk apa? Banyak banget dokumen di atas meja." "Saya memiliki perusahaan di bawah naungan saya yang memiliki hak untuk membeli kayu. Proyek Lingyun Group kali ini dibeli atas nama perusahaan ini. Saya sedang menangani prosedur pengalihan saham dan sedang mempersiapkan pengalihannya atas nama Anda sebagai anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki. Jadi itulah yang terjadi. Yue Wei akan menikah sekitar seminggu lagi. Sebagai kakaknya, apa kamu sudah siap? Aku kan belum mau nikah. Apa yang harus dipersiapkan? Apakah kamu tidak akan mengatakan apapun di pernikahannya? Tidak pantas bagiku untuk mencuri perhatian. Kamu harus pergi. Hal seperti ini hanya terjadi pada orang tua. Kalau kamu kakak laki-lakinya, bagaimana mungkin kamu meminta kakak iparnya naik ke panggung untuk berbicara? Kalau begitu, biarkan ibuku dan dua lainnya pergi. Aku tidak akan ikut bersenang-senang. Ngomong-ngomong, bukankah kamu bilang akan memberi Yue sebuah villa? Aku sudah melihatnya. Kami sudah menyiapkan akta kepemilikan dan semuanya. Pergi dan lihat saja. Kalau kamu setuju, kamu tinggal bayar saja. Kalau begitu, aku akan membelinya saat aku kembali beberapa hari lagi. Tidak masalah asalkan mereka bisa mendapatkan rumah itu di hari pernikahan mereka." "Baiklah." Ji Qingyan mengangguk. "Tunggu aku sebentar. Aku hampir selesai. Aku akan bergabung dengan Yuan sore ini, lalu kita bisa berbelanja. Kalau tidak, kita tidak akan punya baju untuk dipakai ke pernikahan." Lin Yi mengangkat alisnya ke arahnya. "Kamu yakin tidak punya baju untuk dipakai?" "Tidak, tidak lagi." Ji Qingyan merasa tidak nyaman di bawah tatapan Lin Yi. "Selain pakaian di rumah, pasti ada lebih dari 20 set pakaian di lemari kantor Anda." Dengan baik. Ji Qingyan tampak malu. "Itu semua sudah berlalu. Kita harus pakai baju baru ke pernikahan." "Anak-anak dari keluarga kaya memang berbeda," kata Lin Yi. "Aku ingat suatu kali ibuku mengajakku ke pesta pernikahan. Aku pakai seragam sekolahku di sana. Kalau mau bandingkan, aku sudah pakai Maserati seharga lebih dari 1 juta yuan selama bertahun-tahun, tapi lihat dirimu. Garasi rumahmu penuh, kan? Jangan bicara yang lain-lain. Yang penting Lavo itu Renoire saja nilainya 120 juta. Ganti topik saja. Aku tidak bilang kamu tidak boleh membeli apapun." Lin Yi terkekeh. "Tapi ini jelas acara pribadi. Kenapa kau membawa He Yuan? Yuan bilang dia juga ingin pergi. Dia ingin menikmati kegembiraannya. Dia sudah bersama Gao. Apa gunanya berjemur? Dia bilang dia ingin menikmati kegembiraan musim semi kedua," kata Ji Qingyan sambil tersenyum. "Beberapa hari yang lalu, saat kami makan bersama, saya mendengar dari Gao Zongyuan bahwa mereka sepertinya akan mendukung Ning Yue. Aku pernah dengar tentang ini. Qin Tua pernah menceritakannya padaku sebelumnya. Bukankah sudah cukup jelas? Gao Tua akan pergi, jadi Yuan pasti akan pergi juga. Tentu saja, dia pasti ingin membeli beberapa pakaian," kata Ji Qingyan. "Jangan berlebihan. Saya tidak keberatan dia membeli pakaian, tapi dengan karakternya, dia pasti menggunakan dana perusahaan untuk membeli pakaian." Dengan baik. Ji Qingyan tidak berdaya untuk membalas karena Yuan mungkin benar-benar melakukan hal seperti itu. Lebih dari 1 jam kemudian, He Yuan mengambil inisiatif untuk datang ke Chaoyang Group. Bos, kenapa kamu kembali? Aku ingin bertanya padamu. Apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku akan berbelanja dengan kakak kelasku." "Bukankah kalian ada janji jam 2? Masih ada 1 jam lagi. Saya di sini untuk makan siang." Melihat wajah He Yuan, Lin Yi mengacungkan jempol padanya. Luar biasa. He Yuan tiba, dan tak lama kemudian, Ji Qingyan menyelesaikan pekerjaannya. Mereka bertiga pergi makan siang sebelum menuju ke Henglong Plaza. Mereka menghabiskan sebagian besar sore itu dengan berbelanja. Ji Qingyan memilih rok fistel biru yang dipadukan dengan legging dan sepatu hak tinggi. He Yuan membeli rok selutut dan berencana memadukannya dengan stocking hitam tebal. Ia juga membeli beberapa perhiasan. Lin Yi, yang membawa tas mereka di belakang, hanya bisa mendesah pasrah. Dia tidak datang ke sana untuk menghadiri pernikahan. Dia jelas datang ke sana untuk mencuri perhatian.
Di tengah proses, Gao Zongyuan menelepon dan meminta He Yuan untuk membeli apapun yang diinginkannya karena semuanya menggunakan kartunya. Kenyataannya, ia menggunakan uang perusahaan. Dia sendiri yang menghabiskan uangnya, tetapi dia memaksa Gao Zongyuan untuk ikut bermain. Malam harinya, setelah selesai berbelanja dan mendengar kabar kembalinya Lin Yi, Qin Han menyiapkan makan malam penyambutan di restoran barbecue miliknya. Namun, kali ini ia telah belajar dari kesalahannya dan tidak mengajak gadis-gadis lain untuk bergabung. Mereka makan dengan sangat sederhana. Saya berbelanja sepanjang sore, saya kelelahan. Sekembalinya ke rumah, Ji Qingyan melepas sepatu hak tingginya dan menghempaskan dirinya ke sofa, sama sekali tidak mempedulikan citranya. Lin Yi, bisakah kau memijat kakiku? Tanya Ji Qingyan lemah. Tuan Lin. Lin Yi duduk di sofa dan meraih kaki Ji Qingyan, memijatnya. Meskipun dia tidak dapat melakukan tindakan apapun saat ini, kedua kakinya ini sudah cukup baginya untuk menghibur dirinya sejenak. Mungkin karena Lin Yi terlalu pandai memijat, atau mungkin karena Ji Qingyan terlalu lelah, tetapi dalam beberapa menit, dia mendengar suara dengkuran yang proporsional. Lin Yi melihat ekspresinya dan menyadari sudah jam 10. Ia menepuk Ji Qingyan. Jangan tidur di sini. Kembalilah ke kamarmu dan tidur. Aku belum mandi, jawabnya sambil mengantuk. Hanya 1 hari, jadi lewati saja. Tidak, bagaimana aku bisa tidur tanpa mencuci piring? Dia menepuk-nepuk pantatnya dengan sayang. Tidurlah sekarang. Jangan berlama-lama. Tidak. Ji Qingyan merentangkan tangannya dan berkata dengan genit, gendong aku ke sana. Lin Yi menggendong Ji Qingyan seperti seorang putri. Seperti kucing malas, Ji Qingyan menyembunyikan kepalanya di pelukan Lin Yi dan menikmati kehangatan di depannya. Lin Yi menurunkan Ji Qingyan di depan kamar mandi di lantai 2. Aku mandi dulu, baru kamu mandi. Jangan coba-coba bermalas-malasan. Tidak masalah. Jangan khawatir. Lin Yi mengambil ponselnya dan turun ke bawah. Ada beberapa pesan yang belum dibaca. Li Sijin adalah orang pertama yang melaporkan, mengatakan bahwa mereka telah kembali dengan selamat ke Kabupaten Dongsan. Jari Lin Yi mengetuk sandaran tangan sofa sambil merenungkan situasi saat ini. Kabupaten Dongsan kini telah memasuki jalur perkembangan positif. Sekalipun dia tinggal di sana setiap hari, itu tidak akan banyak gunanya. Terlebih lagi, misi utama menjadi seorang petani akan segera berakhir. Untuk saat ini, ia hanya perlu menunggu berbagai industri mulai beroperasi, dan misinya tentu akan selesai. Akan tetapi, ia masih harus kembali dan mengamati berbagai hal ketika ia punya waktu. Sesuai tradisi di Kabupaten Dongsan, pada saat inilah mereka menjual gabu mereka. Lin Yi berencana mencari pembeli yang baik untuk hasil panen mereka agar mendapatkan harga yang baik dan tahun depan menjadi tahun yang makmur. Namun, Lin Yi tidak terlalu khawatir dengan Kabupaten Dongsan. Keluarga Wang di Yanjing adalah ancaman sesungguhnya baginya. Setelah sekian lama, nyatanya tidak ada pergerakan sama sekali. Apa yang mereka tunggu? Bab 1489. Pikiran kecil Ji Qingyan. Lin Yi, aku sudah selesai. Kamu juga harus mandi. Baiklah, 1:11 pergi sekarang. Saat Lin Yi tengah memikirkan sesuatu, Ji Qingyan memanggil dari lantai atas. Lin Yi meregangkan badan dan melupakan urusan keluarga Wang. Ia akan memikirkan hal-hal ini ketika ada waktu. Di lantai atas, dia melihat Ji Qingyan keluar dari kamar mandi. Ada handuk yang melilit lekuk tubuhnya yang indah, dan kulitnya yang putih tampak berkilau bak giok. 2 kelinci putih di depannya tampak hendak melompat keluar dari handuknya. Ia masih memegang pipa, setengah menutupi wajahnya. Ia tampak anggun dan anggun bagai bunga teratai yang muncul dari air. Ia masih memegang pengering rambut di tangannya. Ia tampak bersiap untuk kembali mengeringkan rambutnya, meninggalkan kamar mandi kosong. Kita sudah seperti pasangan tua. Kenapa kalian masih membungkus diri dengan handuk? Jauh banget. Kamu bikin aku kayak lagi ngintip kamu. Petik 2. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu tidak akan mengintip. Apa yang kau bicarakan? Apa kita sama sekali tidak saling percaya? Cek, kamu boleh ngomong apa saja. Pokoknya, aku nggak akan biarin kamu lihat apapun. Hehehe. Ji Qingyan kembali ke kamarnya, dan Lin Yi masuk untuk mandi. Namun, karena luka-lukanya, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat setelah mencuci muka, menggosok gigi, dan mencuci kakinya. Di kamar tidur, Ji Qingyan mengeringkan rambutnya dan memakai masker wajah sambil membaca buku. Tanpa disadari, lebih dari setengah jam berlalu, dan Ji Qingyan menyadari bahwa Lin Yi belum juga keluar. Ia pun merasa sedikit aneh. Sebelumnya, Lin Yi mandi dan selesai dalam waktu paling lama 20 menit. Mengapa dia butuh waktu lebih dari setengah jam hari ini?
Kapan orang ini jadi orang yang sangat terobsesi dengan kebersihan? Saat memikirkan hal ini, wajah Ji Qingyan memerah. Konon, perpisahan membuat hati semakin rindu. Apakah ada maksud tersembunyi di balik mandi berlama-lama itu? Semakin Ji Qingyan memikirkannya, semakin merah wajahnya. Mereka berdua telah berpisah begitu lama sehingga Ji Qingyan diam-diam mengakui bahwa mereka akan tidur bersama hari ini. Ini adalah rutinitas mereka yang biasa. Sekalipun ia menolak, Lin Yi tetap akan datang, jadi hari ini ia tidak menolak ide itu. Setelah mandi, ia terus membaca dan menunggu Lin Yi datang. Sekalipun kamu bersih, kamu harus tidur dengan patuh. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal buruk. Semakin dia memikirkannya, semakin gugup dan gembira dia jadinya. Mereka berdua sudah dewasa. Tak seorang pun bisa mengendalikan keinginan mereka. Meski begitu, setelah menunggu 20 menit lagi, Lin Yi masih belum keluar. Dia melihat arlojinya dan menyadari sudah lebih dari 1 jam sejak dia masuk ke kamar mandi. Tidak peduli seberapa seriusnya Lin Yi, dia seharusnya tidak memakan waktu lebih dari 1 jam, bukan? Setelah berpikir sejenak, dia diam-diam keluar dari tempat tidur dan menyadari bahwa lampu di kamar mandi telah dimatikan. Sudah selesai. Bingung, dia diam-diam berjalan mendekat dan mengetuk pintu, hanya untuk mendapati tidak ada gerakan sama sekali. Dia diam-diam membuka pintu kamar mandi dan mendapati tidak ada orang di dalam. Lin Yi tidak ada di sana. Kemana dia pergi? Apa dia kembali ke kamarnya? Mustahil, kan? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Ji Qingyan melihat ke arah kamar Lin Yi. Namun, tidak ada cahaya yang keluar dari celah di bawah pintu. Lampu di dalam rumah mati. Kenapa kamu tidak tidur tengah malam? Kemana kamu pergi? Apakah dia kembali ke kamarnya sendirian? Rasanya tidak mungkin. Ini sepertinya bukan gayanya. Ji Qingyan tidak dapat memahaminya sekeras apapun ia memikirkannya. Tanpa diduga, ia berjalan ke pintu Lin Yi dan mengetuknya. Dentang, dentang, dentang. Tidak ada respon. Dentang, dentang, dentang. Ji Qingyan mengetuk beberapa kali lagi dan memutuskan untuk menelepon Lin Yi jika masih tidak ada jawaban. Ada apa? Suara mengantuk Lin Yi terdengar dari dalam. Tercengang, dia mengedipkan matanya yang besar dan indah. Dia benar-benar kembali ke kamarnya. Berderak. Pada saat ini, pintu terbuka dari dalam. Lin Yi menggaruk kepalanya dan menatap Ji Qingyan dengan mata mengantuk. Sudah larut malam, kenapa kamu belum tidur? Setelah mengatakan itu, dia malah menguap. Tidak ada. Ji Qingyan menjawab dengan asal-asalan. Aku melihatmu tidak bergerak selama ini, jadi aku datang untuk memeriksamu. Aku sudah dewasa, apa yang akan terjadi padaku, kata Lin Yi. Aku cuma agak ngantuk. Aku tidur lagi setelah mandi. Cepat tidur juga. Hari sudah mulai malam. Aku masih harus bekerja besok. Oh, aku mau tidur lagi. Selamat malam. Ji Qingyan berbalik dan pergi saat Lin Yi menutup pintu. Ji Qingyan melihat sekeliling dan mengerutkan kening. Pemandangan di depannya benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Sekembalinya ke kamarnya, dia berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat tertidur. Dengan kepribadian Lin Yi, dia tidak akan tidur sendirian setelah sekian lama tidak bertemu dengannya. Apa yang terjadi? Ia memikirkannya hingga larut malam, namun Ji Qingyan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Baru menjelang fajar ia tertidur dalam keadaan linglung. Keesokan paginya, ketika Ji Qingyan bangun, waktu sudah lewat pukul 9 pagi. Kenapa ada lingkaran hitam di bawah matamu? Apa kamu tidak tidur nyenyak tadi malam? Aku jadi tidak bisa tidur nyenyak setelah terbangun karena telepon di tengah malam. Kalau begitu cepatlah mandi. Aku akan memasak. Ji Qingyan menjawab tanpa sadar. Meski begitu, kejadian semalam masih terngiang-ngiang di kepalanya. Ia masih belum bisa memahami apa yang sedang terjadi. Dia sama sekali tidak menggodanya. Aneh sekali. Dia menunggunya tanpa hasil. Mungkinkah dia terlalu lelah karena perjalanan bisnis? Sambil menggosok gigi, Ji Qingyan mengerucutkan bibirnya. Ia merasa ini satu-satunya kemungkinan. Begitu pula ketika ia pulang dari perjalanan bisnis. Sesampainya di rumah, ia langsung menutupi kepalanya dan tertidur. Ia sedang tidak ingin melakukan apapun. Saat memikirkan ini, suasana hati Ji Qingyan membaik secara signifikan. Dia memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi malam ini. Jangan membuatku menunggu terlalu lama. Petik 1. Setelah menyegarkan diri, dia pergi ke ruang makan untuk makan malam. Apa rencanamu hari ini? Saya akan kembali ke perusahaan untuk memeriksa keadaan. Ada banyak hal yang harus saya tangani. Baiklah, ayo kita ke supermarket malam ini. Kulkas di rumah hampir kosong. Tidak masalah.
Setelah makan malam, mereka berdua berangkat. Ketika mereka tiba di kantor, Lin Yi memanggil Qi Xianzhao, He Yuanyuan, dan Tian Yan ke kantor. Presiden Lin, Anda sedang mencari kami. Lin Yi mengangguk. Bagaimana dengan kesepakatan impor kayu? Total kontraknya adalah 1.360 juta dolar AS. Keuntungannya sekitar 1 hingga 3 juta dolar AS. Jumlahnya hampir tidak signifikan, kata Qi Xianzhao. Pinus merah dan pinus putih yang diimpor dari Rusia sudah mulai dimuat. Mereka akan diangkut ke kami dalam seminggu atau setengah bulan. Bazil juga sudah mulai memuat kapal-kapal, tetapi pengirimannya akan lebih lambat. Prosesnya akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Menurut perkiraan saya, akan memakan waktu sekitar 40 hingga 50 hari untuk mengangkut barang-barang ke pihak kami. Lin Yi mengetuk jarinya di atas meja dan merenung selama beberapa detik sebelum berkata. Sudah hampir seminggu sejak kontrak ditandatangani, apakah ada sesuatu yang terjadi? Bab 1490. Aku bukan Tang Sanzang. Apakah sesuatu harus terjadi? Semuanya berjalan cukup lancar. Lagi pula, kedua perusahaan menghasilkan laba lebih dari 100 juta dolar AS, jadi mereka sangat kooperatif, kata Qi Xianzhao. Manajer proyek kedua perusahaan juga mengatakan bahwa mereka ingin datang ke perusahaan kami untuk melihat dan melakukan inspeksi tur dalam waktu dekat. Dari kelihatannya, mereka mungkin ingin menjalin kemitraan jangka panjang. Kalian bisa menangani hal semacam ini, kata Lin Yi. Jika ada kolaborasi lain yang relevan di masa mendatang, kita tidak perlu mengambilnya. Anda bisa mengarahkannya ke Huarun Group untuk urusan seperti itu. Biarkan mereka yang mengurus operasionalnya, dan kita bisa bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan keuntungan dengan bertindak sebagai germo. Aku pandai dalam hal ini, kata He Yuanyuan. Sial, maksudku kita bisa mendapatkan bayaran dari menjadi perantara. Melihat mereka berdua berdebat lagi, suasana di kantor jelas jauh lebih santai. Presiden Lin, apakah Anda punya waktu sekarang? Tahun sudah hampir berakhir. Saya sudah menyusun rencana pengembangan perusahaan untuk tahun depan. Saya ingin membahas hal ini dengan Anda dan melihat apakah ada yang ingin Anda ubah. Lin Yi mengubah posturnya. Karena kalian bertiga sudah di sini, mari kita adakan pertemuan kecil dan bicarakan hal-hal ini. Presiden Tian, apakah Anda ingin pergi dulu? Tanya Qi Xianzhao. Lebih baik kau pergi dulu. Rencana kerjaku berdasarkan diskusi kalian. Tidak ada gunanya aku pergi dulu. Baiklah kalau begitu. Qi Xianzhao berdeham dan berkata. Proyek mesin fotolitografi 3 nanometer telah disiapkan. Ini adalah hal terpenting bagi perusahaan di tahun baru. Kedua, kami akan memprioritaskan bisnis chip dan ponsel untuk memperkuat posisi kami di industri ini dan sumber pendapatan yang stabil. Lin Yi mengangguk. Tidak ada yang salah dengan rencana Qi Xianzhao. Selanjutnya, saya berencana mendirikan laboratorium baru dan, berdasarkan posisi kami di industri semikonduktor dan chip, menciptakan ekosistem Internet of Things IoT untuk mengantarkan masyarakat ke era cerdas. Ceritakan lebih banyak tentang rencana lot ini. Sederhananya, saya ingin pengguna memperlakukan rumah mereka, termasuk mobil dan garasi pemiliknya, sebagai komoditas elektronik. Mereka dapat menggunakan chip kami sebagai otak untuk mengendalikan berbagai unit di dalam rumah, seperti televisi, AC, mesin cuci, lampu listrik, dan lainnya. Hal ini memungkinkan terciptanya cara hidup yang sangat cerdas. Lin Yi merenung selama beberapa detik. Selanjutnya adalah pengaturan semikonduktor dan chip di luar negeri, kata Qi Xianzhao. Meskipun kami telah berhasil mengembangkan mesin fotolitografi tercanggih dan telah memproduksinya, dibandingkan dengan ASML, Jaewon Television, dan Samsung, produk kami belum cukup terkenal. Oleh karena itu, saya berencana untuk mencoba memperluas pasar internasional tahun depan dan menjadikan Lingyun Group sebagai perusahaan internasional. Lin Yi mengangguk. Sensui sering berkata bahwa Qi Xianzhao adalah orang yang berbakat. Selama ia dididik dan diberi panggung yang cukup besar, ia pasti akan menjadi tokoh terkenal di masa depan. Sekarang setelah dia melihatnya, dia benar. Baik dari gambaran besar maupun perspektif global, He Yuanyuan dan Tian Yan sedikit lebih rendah darinya. Ini adalah arahan umum pengembangan perusahaan tahun depan. Presiden Lin, mohon beri saya beberapa saran. Lin Yi menatap He Yuanyuan dan Tian Yan. Apa pendapat kalian berdua? Kami sudah melihatnya sebelumnya. Kami tahu isinya. Saya rasa tidak ada yang salah dengan itu, kata He Yuanyuan. Tapi saya rasa kami akan sangat sibuk tahun depan. Saya sarankan Presiden Lin menaikkan gaji kami. Baiklah, saranmu tidak valid. Brengsek. Tidak ada yang salah dengan proposal itu sendiri, tetapi izinkan saya menambahkan beberapa detail. Mendengar perkataan Lin Yi, mereka bertiga tanpa sadar duduk tegak. Lin Yi adalah seorang bos yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri.
Dia tidak akan berbicara kecuali ada sesuatu yang penting. Begitu dia hendak berbicara, itu berarti sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Tahukah Anda mengapa saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengembangkan mesin fotolitografi dan sistem operasi telepon seluler baru? Karena takut monopoli, kata Tian Yan. Ya, kata Lin Yi. Bagi saya, menghasilkan uang itu sangat penting, tapi rasa misi saya jauh lebih penting. Lin Yi mengubah posturnya. Izinkan saya bertanya pertanyaan sederhana. Perangkat lunak apa yang Anda gunakan untuk menggambar? CAD, kata Tian Yan. Perangkat lunak apa yang digunakan keuangan? SAP dari Deguo. Perangkat lunak apa yang digunakan dalam desain chip? EDA sinopsis Meiguo, kata Qi Xianzhao. Aku tidak akan bicara lagi. Melihat ketiga hal ini saja, dua di antaranya Meiguon, dan satu lagi Deguon. Kalau mereka mencoba mencekik kita, bagaimana grup Lingyun bisa terus beroperasi? Ada yang bisa memberiku jawaban? Dengan baik. Pertanyaan Lin Yi mengejutkan mereka bertiga, dan mereka tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena ini adalah pikiran yang sangat menakutkan. Jika ketiga perusahaan perangkat lunak tersebut berhenti melayani Lingyun Group, lebih dari 80% bisnis Lingyun Group akan lumpuh. Hal seperti itu tidak mungkin terjadi, He Yuan menyuarakan pikirannya. Kemungkinannya kecil, tapi bukan berarti mustahil, kata Lin Yi. Individu tidak berarti apa-apa di hadapan kepentingan nasional. Ketika saatnya tiba, tak seorang pun akan bisa tetap netral. Rencana Kitua adalah bertualang ke perairan internasional tahun depan. Untuk menghasilkan uang, kita harus merebut daging dari mulut orang lain. Ketika kepentingan mereka dilanggar, apapun bisa terjadi. Presiden Lin, apakah maksud Anda proyek-proyek ini akan menjadi inti pembangunan tahun depan? Saya tidak bisa bilang itu inti, tapi hal-hal ini harus ditanggapi dengan serius. Sebuah perusahaan teknologi harus menjaga penampilan yang baik, kata Lin Yi. Proyek-proyek lain juga perlu dikembangkan, kita tidak bisa mengabaikannya. Lagi pula, grup ini masih memiliki banyak karyawan, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan cinta. Kita masih perlu menghasilkan uang. Saya mengerti, Presiden Lin. Saya akan kembali dan menyempurnakan proposal ini. Kalau begitu, aku harus mengambil kembali rencanaku dan merevisinya. Kita akan melaporkannya bersama. Lin Yi mengangguk dan menatap He Yuan. Bagaimana denganmu? Ada yang ingin kau laporkan? Rencana saya untuk tahun baru adalah menaikkan gaji saya. Dia Yuan. Setelah mereka bertiga pergi, Lin Yi pergi ke rumah sakit Huasan untuk makan siang bersama Li Chuhan dan Qiao Xin serta mengganti perbannya. Awalnya, Li Chuhan yang melakukan pekerjaan ini, tetapi karena Qiao Xin telah mengajukan diri, Li Chuhan tidak terlalu memikirkannya. Itu hanya perubahan pakaian, dan tidak ada kesulitan teknis, jadi dia membiarkan Qiao Xin mengambil alih. Namun, selama proses ini, semua perawat dari Departemen Kardiologi mengelilingi Lin Yi dan duduk di sekelilingnya. Mereka menatap Lin Yi dengan penuh semangat dan menjilati bibir mereka saat menonton. Kalian bisa bersikap baik. Namaku Lin Yi, bukan Tang Sanzang. Ini terutama karena perutmu terlalu menggoda. Bolehkah aku menjilatnya, kata seorang perawat berambut panjang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.